Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jika minggu lalu saya sudah memberikan kalian materi atau handout mengenai enzim dan metabolisme sel, maka saya akan menjelaskan supaya kalian lebih memahami terkait materi enzim ini. Ya, jadi di bab 2 ini kalian akan mempelajari mengenai enzim, kemudian ada katabolisme dan juga ada anabolisme. Nah, yang pertama kita akan belajar terkait enzim. Nah, enzim sendiri mungkin sudah kalian ketahui ketika duduk di bangku sekolah dasar, ya, atau ketika masuk SMP, bahkan kemarin kelas 11 itu kalian eh, ketemu lagi sama enzim. Nah, sekarang juga ketemu lagi sama enzim. Nah, tapi kalian harus tahu apakah enzim itu, komponen apakah yang menyusun enzim, kemudian sifat-sifat enzim, mekanisme kerja enzim itu apa saja, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, jadi apakah enzim itu? Enzim itu merupakan komponen protein. Ya, kita tahunya enzim adalah protein. Tapi apakah terdiri dari protein saja? Ternyata tidak. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim itu dibedakan menjadi dua macam. Ada enzim sederhana dan ada enzim kompleks. Ya, enzim sederhana. Enzim sederhana ini adalah enzim yang terdiri atas komponen protein yang memiliki sisi aktif. Sisi aktif itu merupakan sisi enzim yang dia itu akan bercelah atau membentuk suatu kantung di mana sisi aktif ini akan berikatan dengan suatu substrat. Nah, suatu substrat itu yang akan bereaksi dan nanti akan membentuk suatu produk hasil dari reaksi enzim. Nah, selain sisi aktif, enzim itu juga punya sisi allosterik. Jadi ada sisi di luar sisi aktif yang eh, juga membentuk kantung, tapi tidak berikatan dengan substrat, gitu. Nah, selanjutnya ada enzim kompleks. Enzim kompleks ini terdiri dari dua. Nah, yang pertama ada sisi enzim, ya. Ini ada enzim, komponen enzim yang terdiri dari protein, namanya apoenzim. Sedangkan ada senyawa yang mengikat. Senyawa yang mengikat itu terdiri dari ada senyawa organik. Jika senyawa organik maka namanya koenzim. Ya, senyawa organik yang terdiri dari protein itu namanya koenzim. Nah, sehingga apoenzim jika berikatan dengan koenzim ini terbentuklah yang namanya holoenzim. Ya, enzim yang terdiri dari komponen protein. Selanjutnya, ada juga enzim. Nah, ini adalah sisi enzim, bagian protein atau apoenzim, tapi dia berikatan dengan senyawa non-organik. Ya, senyawa non-organik ini dinamakan juga sebagai gugus prostetik. Nah, contohnya senyawa non-organik itu bisa berikatan dengan Fe atau berikatan dengan Na atau K+, atau Zn2+. Kayak gitu. Selanjutnya, ada sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim itu diantaranya, jadi yang pertama, enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Nah, sifatnya enzim, dia itu mudah rusak. Ketika dia berada pada suhu yang tinggi, maka enzim itu akan terdenaturasi atau ikatannya itu akan rusak. Nah, sedangkan ketika dia berada pada suhu yang terlalu dingin, maka enzim itu akan tidak aktif bekerja. Kayak gitu. Jadi, enzim itu sangat peka sekali terhadap suhu, juga terhadap pH. Nah, beberapa enzim itu memiliki suhu optimum untuk melakukan kinerjanya. Jadi ketika suhunya terlalu basah, enzim tidak akan melakukan kerjanya secara optimal. Bahkan juga ketika suhunya yang sangat asam, ya. Ketika suhunya terlalu rendah juga tidak baik untuk kinerja enzim. Jadi tiap-tiap enzim tertentu itu memiliki rentang pH tertentu untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya, enzim itu bekerja secara spesifik. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Dia tidak bisa bekerja dengan sembarang substrat. Nah, misalkan enzim amilase. Enzim amilase itu hanya bisa bekerja pada substrat karbohidrat atau amilum. Kayak gitu.
sedangkan untuk yang lain dia tidak bisa bekerja. Nah, maka itu enzim, salah satu sifat enzim, dia bekerja secara spesifik. Nah, selanjutnya, enzim bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Nah, jadi enzim itu bekerja bisa tidak hanya satu arah, tapi dia dua arah. Misalkan enzim maltase. Enzim maltase itu untuk mengubah amilum menjadi maltosa, ya. Nah, tapi di keadaan ketika glukosa itu sedikit, maka maltosa itu bisa dibentuk amilum itu sedikit, maltosa itu bisa dibentuk kembali, ya. Atau misalkan maltosa diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu bisa dibentuk kembali menjadi maltosa. Nah, maka itu enzim itu bekerja bolak-balik. Nah, atau secara dua arah. Selanjutnya, enzim hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, misalkan kalian ingin mereaksikan suatu enzim. Nah, ketika kalian memasukkan enzim dalam jumlah yang lebih banyak, ya, itu produk yang terbentuk itu akan sama, ya, dengan ketika kalian memasukkan enzim dalam jumlah yang sedikit sampai batas tertentu, kayak gitu. Nah, jika enzim sudah melakukan proses pembentukan produknya, maka sebanyak apapun jumlah enzim yang diberikan, maka nggak akan bisa menambah dari hasil produk tersebut. Jadi dia hanya bekerja secara dalam jumlah sedikit. Enzim dapat bereaksi dengan substrat asam atau basa. Nah, ini bergantung lagi sama kayak yang pertama tadi, bergantung pada pH masing-masing enzim. Ada enzim yang dia itu bisa bekerja optimal pada substrat yang pH-nya asam, atau ada enzim yang dia hanya bisa bekerja pada pH dengan substrat yang basa. Nah, tapi mereka nggak bisa disamaratakan, kayak gitu. Jadi mereka tergantung dengan karakteristik dari masing-masing enzim tersebut. Enzim itu juga berupa koloid. Koloid merupakan suatu cairan, ya, larutan yang sifatnya homogen. Nah, atau nggak bisa misah, tercampur, kayak gitu kan. Nah, jadi enzim itu jika larutan koloid ini berubah bentuknya, nah, maka enzim itu berarti bisa dikatakan rusak, gitu. Selanjutnya, dapat digunakan berulang kali. Nah, ini ya, enzim itu dapat digunakan berulang kali, asal dia digunakan pada suhu yang optimum dan pH yang optimum, dan juga tidak merusak dari rangkaian enzim, ikatan enzim tersebut. Gitu. Nah, ini mekanisme kerja enzim itu adalah dengan cara dia akan menurunkan energi aktivasi. Ya, dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa? Suatu energi yang dia itu bisa melakukan suatu reaksi. Nah, jika diberikan enzim, nah, energi aktivasi itu kan tinggi. Jika diberikan suatu enzim, maka energi aktivasi itu akan rendah. Nah, sehingga produk itu akan lebih mudah terbentuk. Kayak gitu. Nah, mekanisme kerja enzim sendiri terdiri dari dua teori. Ya, ada teori lock and key atau teori gembok dan anak kunci, dan juga ada teori ketepatan induksi atau induced feed teori. Nah, jadi yang pertama adalah lock and key. Nah, tadi kan kita tahu enzim itu punya sisi aktif. Nah, ya, sisi aktif, dan sisi aktif ini akan berikatan dengan substrat. Nah, jika kita pada teori lock and key atau teori gembok dan anak kunci ini sama. Kalian kalau memakai gembok dan anak kunci kan nggak sembarang gembok dan anak kunci yang kalian pasangkan. Mereka harus sama, bentuknya harus sama, harus cocok. Kalau nggak cocok, pintunya nggak akan bisa terbuka. Sama dengan enzim. Jika komponen sisi aktif enzim ini nggak cocok dengan komponen substrat, ya, sisi aktifnya dan sisi substratnya itu nggak cocok, maka dia nggak akan bisa berikatan. Tapi kalau cocok, dia akan bisa berikatan membentuk kompleks enzim substrat. Sehingga nanti kompleks enzim substrat akan bereaksi dan membentuk produk. Nah, itu yang dinamakan teori gembok dan anak kunci.
Sedangkan teori ketepatan induksi itu adalah di mana sisi aktif itu tidak sama dengan substrat, tapi dia itu fleksibel. Sisi aktifnya akan mencocokkan dirinya pada substrat, ya, pada sisi substrat, sehingga substrat itu bisa berikatan dengan sisi aktif, membentuk kompleks enzim substrat. Selanjutnya akan terbentuk yang namanya produk, gitu. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Itu tadi kan sudah ada beberapa yang sudah dijelaskan. Ada suhu, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, pH, ada aktivator atau inhibitor. Pertama ada suhu ya, ini. Dilihat, suhu, semakin ditambah suhu pada enzim, maka bekerjanya itu juga akan semakin cepat. Kecepatan reaksinya itu akan lebih tinggi. Sampai pada batas tertentu, pada suhu optimum. Setelah dia melewati suhu optimum, maka kecepatan reaksinya itu akan melambat dan akan turun, gitu. Jadi semakin tinggi, setelah melewati suhu optimum, dia itu nggak akan bisa bekerja atau malah turun. Sampai akhirnya ikatannya bisa terdenaturasi. Enzim jadi tidak aktif. Selanjutnya ada konsentrasi enzim. Nah, pada konsentrasi enzim ini semakin dia ditambah konsentrasi enzimnya, maka substratnya itu lebih banyak yang terikat. Kecepatan reaksinya juga semakin tinggi. Nah, tapi pada batas tertentu, ya, sampai batas tertentu di sini. Kalau sudah mencapai batas optimal, maka kecepatan reaksinya itu akan sama, konstan, dan produk yang terbentuk juga sama, nggak akan lagi bisa bertambah. Selanjutnya ada konsentrasi substrat. Nah, sama juga. Konsentrasi substrat ketika dimasukkan ke dalam enzim, jadi semakin banyak konsentrasinya, maka kecepatan reaksinya juga semakin tinggi, hanya pada titik tertentu. Nah, pada titik tertentu itu setelah melewati konsentrasi yang optimal tadi, maka kecepatan reaksinya akan konstan, nggak akan lagi bisa bertambah. Nah, ini selanjutnya ada pH. Nah, tadi ya sudah dijelaskan, pH enzim itu bisa bekerja pada pH yang pada pH tergantung sifat enzim tersebut. Ada yang bisa bekerja pada pH yang asam, ada yang pada pH yang basa kayak gitu. Contohnya ini pepsin, dia hanya bisa bekerja pada suhu pada pH dengan kadar asam yang kuat. Nah, atau pH-nya sekitar 2 pH ya. Nah, sedangkan untuk enzim tripsin, dia itu hanya optimal ketika bekerja pada pH yang basa. Nah, ini. Nah, jadi enzim-enzim itu punya karakteristik yang spesifik, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada aktivator. Aktivator itu kan yang mempercepat, dia itu yang bisa mempercepat reaksi enzim. Jika enzim tadi bisa bekerja berikatan dengan komponen yang non-organik. Nah, komponen yang non-organik itu bisa terdiri dari Ca2+, Cl-, Mg2+. Nah, ini ya, dia akan mempercepat jadi reaksi kimia. Nah, selanjutnya kalau ada aktivator, pemicu ya. Nah, ini ada penghambat. Penghambat ini namanya inhibitor. Nah, inhibitor itu merupakan penghambat yang dia dapat menonaktifkan kerja enzim gitu. Nah, inhibitor ini ada dua macam. Ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu adalah di mana ada penghambat yang dia itu memiliki sisi aktif yang sama dengan sisi aktif memiliki ya sama pada sisi aktif enzim. Jadi ya, nah harusnya dia itu kan ditempeli sama substrat sisi aktifnya. Tapi karena ada penghambat, maka substratnya nggak bisa nempel. Karena itu tadi, penghambatnya itu memiliki sisi yang sama dengan sisi aktif. Sehingga enzim nggak bisa bekerja. Gitu. Nah, ada lagi inhibitor non-kompetitif. Nah, inhibitor non-kompetitif ini nggak berpengaruh pada kerja enzim. Karena penghambatnya akan berikatan dengan sisi allosterik. Jadi sisi di luar dari sisi aktif. Nah, kalau dia berikatan dengan sisi allosterik berarti sisi aktifnya tetap kosong dan dia bisa berikatan dengan substrat. Jadi tidak berpengaruh pada kerja enzim. Gitu.
Nah, itu tadi penjelasan terkait enzim. Nah, semoga kalian bisa memahami dan juga untuk saya mengingatkan untuk